Sampai hari ini belum, tapi dari pihak keluarga ya sudah mencoba untuk ini ya, mediasi, komunikasi ya. Ya saya udah ketemu bapaknya Cece juga. Apa yang dikatakan bapaknya Cece? Ya beliau sih berharap ya kalau bisa ya jalan damai. Heboh dugaan penganiayaan oleh Chandrika Cika terhadap seorang perempuan berinisial YB membawa pihak keluarga mencoba meredam situasi. Hubungi pihak korban, keluarga Chandrika Cika disebut meminta kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan alias menempuh jalan damai. Tapi adakah ini mampu mendinginkan tensi setelah korban membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Selatan? Terlebih, aksi Chandrika Cika terekam kamera pengawas dan mendulang makna pembicaraan di lini masa. Lantas apa sebenarnya yang menyulut emosi artis satu ini sehingga diduga melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap korban? Benarkah karena persoalan tak senang lantaran pandang-pandangan mata? Ataukah ada dendam terselubung karena sudah saling mengenal dengan korban? Sebetulnya pelapor sama terlapor ini saling kenal ya. Tapi udah lama nggak bertemu, nggak berkomunikasi, lalu tanpa sengaja bertemu di lobi fairground ya, daerah CBD, terjadilah pemukulan itu. Jadi motifnya pun dari pelapor sendiri sudah saya tanyakan juga, nggak tahu, tiba-tiba aja itu terjadi pemukulan sepihak. Jadi dari pelapor juga klien kami ini nggak ada perlawanan juga. Tidak ada. Tetap saya udah coba untuk nanya, tapi YB bilang nggak ada, dia malah nggak tahu ada apa, nggak tahu. Motifnya nggak ada. Nah, korban ini menunggu kendaraan, kemudian ada perempuan juga sama-sama menunggu kendaraan. Nah disitulah mereka saling pandang, kemudian dari terlapor langsung menghampiri, kemudian melakukan hal yang tidak baik terhadap korban. Itu yang dilaporkan, ya menurut keterangan pelapor. Kejadian pukul berapa? Kejadian itu jam 4.30 pagi hari. Soal kronologi peristiwa, pihak korban mengaku tidak tahu motif apa yang membuat Chandrika Cika terbakar emosinya sedemikian rupa. Terlebih, pelaku dan korban jarang bertemu meski saling mengenal. Buntut peristiwa ini, korban disebut pihak pengacaranya mengalami pergeseran tulang. Dan kondisi korban yang kemudian telah dilakukan visum dijadikan salah satu bukti atas laporan mereka terkait tindak penganiayaan oleh Chandrika Cika. Kalau korban tadi pendampingan itu masih menggunakan alat bantu ya untuk tangannya, karena memang kita udah bawa untuk pengobatan dokter ya, teman-teman korban udah bawa. Ya mungkin teman-teman karena ini masih proses penyelidikan bisa, karena hasil visum itu ada sama penyidik. Yang jelas tadi saya lihat yang ini itu agak bergeser sih. Agak bergeser tulang di belakang itu. Faktur kayak kan jatuh kan? Ya kalau yang korban ya dia divisum. Ya divisum. Jadi setelah kita mengantar ke visumnya juga belum keluar. Hasilnya belum kita terima. Kembali terseret kasus hukum, Chandrika Cika harus melewati jalan terjal. Selain menghadapi bayang-bayang penjara, Chandrika Cika juga harus siap menjalani serangkaian pemeriksaan jika pihak korban enggan berdamai. Dan setelah YB disebut pengacaranya telah menjalani pemeriksaan pada Jumat kemarin, kapan gerangan Chandrika Cika akan diperiksa polisi sebagai terlapor? YB korban sudah diperiksa ya. Mungkin akan ada pemeriksaan saksi-saksi yang ada di TKP, yaitu akan dilakukan oleh penyidik nanti. Tadi penyidik juga sudah kita berkomunikasi lanjut untuk penjadwalan dari pelapor akan dijadwalkan untuk kita mintain keterangan tentunya. Itu tapi tanggal hari jamnya masih di penyidik. Soal kapan Chandrika Cika akan menjalani pemeriksaan menjadi kewenangan penyidik. Satu hal yang pasti, bahwa hingga kemarin pihak korban masih teguh dengan pendirian mereka untuk menuntaskan perkara ini lewat jalur hukum. Tapi adakah kemungkinan pintu damai terbuka di kemudian hari ketika pihak keluarga Chandrika Cika sudah mulai menjalin komunikasi dan ingin menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan? Sampai hari ini belum, tapi dari pihak keluarga
ya sudah mencoba untuk ini ya, Mediasi. komunikasi ya. Ya saya udah ketemu bapaknya Cece juga. Apa yang dikatakan bapaknya Cece? Ya beliau sih berharap ya kalau bisa ya jalan damai. Kita lihat nanti. Saya juga tidak bisa memastikan ya, kita lihat nanti. Oke? Pasalnya Ada kata damai itu ya. Sampai hari ini belum. Ya kan? Kan itu ada prosesnya kan? Kan masa mau damai satu kali pertemuan ya kan? Ada butuh proses berapa kali pertemuan. Kasus dugaan penganiayaan yang kini menyeretnya memperpanjang daftar hitam kontroversi Chandrika Cika sejak tenar lewat joget Papi Chulo di tahun 2020 lalu. Sempat diterpa isu tak sedap di dunia malam, Cika juga terseret kasus pengeroyokan yang melibatkan Putra Siregar. Dan kontroversi kembali mewarnai Chandrika Cika di bulan April 2024 lalu ketika diamankan polisi terkait penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kala itu, pihak keluarga hadir memberi dukungan, yakin bahwa Cika tidak seperti yang dituduhkan. Marah ya udah enggak marah lah ya, lebih kasih support aja. Ya don aja karena kan pemberitaannya kayak gini, terus dia juga nggak tahu kalau memang itu posisinya seperti itu, dia nggak tahu. Akankah Cika lolos dari jerat hukum atas kasus dugaan penganiayaan yang kini ramai dibicarakan? Kita tunggu saja kemana muara kasus ini bergulir. Chandrika Cika ya di tahun ini, padahal udah di penghujung tahun loh ya. Kirain tuh udah selesai gitu kasus-kasusnya di tahun ini. Sudah belajar dari segala hal yang terjadi. Tapi ternyata masih belum kapok gitu ya. Ya, dan kalau misalnya dilihat juga ini adalah kasus yang serupa sama kasus yang sebelumnya. Walaupun sebelumnya mungkin Cika ini adalah bukan pelaku yang melakukan kekerasan gitu kan. Tapi sekarang ini melakukan kekerasan dan itu terekam oleh CCTV gitu ya. Ini juga duduk permasalahannya masih belum tahu. Cuman ya banyak netizen di luar sana yang ya ini mah pasti ya kan. Pasti jawabannya kayak gitu semua. Tapi kita akan melihat seperti apa update ke depannya. Karena kan kalau misalnya kita melihat karir Cika sendiri kan ketika pertama kali udah mulai viral. Terus juga masuk ke dunia entertain itu juga baik gitu loh sebenarnya.